Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dan pelayan Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan di GPDI Pandaan. Mari kita menyatukan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita masuk di dalam masa-masa yang sulit. Tapi mari kita ingat, Allah kita adalah Allah yang hidup, tempat kita menaruh harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami.
di hidupku. Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Ku memuji kebaikan-Mu, aku memuji kebaikan-Mu. Terima kasih walau banyak hal tak ku mengerti, aku mau percaya rencana-Mu yang terbaik. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku,
namamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dikasihi, dilindungi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Di situasi yang tidak ideal, kami harus beribadah melalui online streaming. Kami percaya Allah yang omnipresence, maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini juga bersama kami semua, memberkati kami. Urapi hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu, biar kami belajar dalam naungan kuasa Roh Kudus agar kami memahami dan mendapatkan berkat terbaik dari firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sungguh mengucap syukur bisa melayani Tuhan. Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh pengurus GPDI Pandaan. Berharap suatu saat kelak kita bisa bertemu di gedung gereja, bisa bertemu secara langsung, ngobrol secara langsung. Ketika saya diberikan tugas ini, saya berdoa dan Roh Kudus menuntun saya untuk kita belajar sama-sama tentang proses kerohanian kita. Jangan sampai sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, ternyata tidak mengalami pertumbuhan kerohanian. Untuk mengalami pertumbuhan dan mencapai kedewasaan, ada proses yang tidak mudah. Hari ini kita akan belajar dua proses yang berat sekali, tetapi harus kita siapkan karena kita akan mengalaminya. Bentuknya bisa berbeda-beda, tetapi sama-sama proses yang berat yang membawa kita kepada kedewasaan spiritualitas kita. Bapak Ibu Saudara, kita buka Matius 26 ayat 39. Ayat ini bercerita tentang Yesus sebelum dia disalibkan. Dia datang ke sebuah taman Getsemani dan dia berdoa. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sebenarnya tidak menginginkan, bukan karena takut. Di ayat sebelumnya, Yesus mengalami kesedihan luar biasa. Kenapa ini harus terjadi? Tetapi dia tunduk, dia taat pada kedaulatan Allah Bapa. Yesus berkata, "Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Tetapi Yesus sama sekali tidak mau memaksakan kehendaknya. Biarlah kehendak Bapa di surga yang terjadi. Saudara, ini adalah proses pertama yang sangat berat dalam pencapaian kedewasaan rohani kita. Ketika yang kita tidak mau, justru Allah mau. Kalau saudara mau rumah, Tuhan mau kasih rumah klop. Saudara tidak mau kehilangan seseorang, tidak mau sakit, tidak mau ekonomi jatuh, Tuhan juga tidak mau klop enak. Tetapi ada proses di mana kita tidak mau. Tetapi justru Allah maunya begitu. Saudara, inilah proses yang kita kenal dengan memahami kedaulatan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Allah yang kita panggil dengan Abba ya Bapa, ketika kita memutuskan untuk berdoa kepada Allah yang ini dan bukan Allah
Allah yang lain. Artinya dalam spiritualitas kita percaya bahwa Allah Bapa ini adalah pemegang otoritas tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi. Kalau saudara punya bisnis dan ingin kerjasama dengan perusahaan lain, saudara akan kejar otoritas tertinggi. Decision maker-nya siapa? Pengambil keputusan paling tinggi siapa? Percuma kalau cuma dapat sekretaris atau manajer di bawah-bawahnya, mereka bukan pengambil keputusan. Ketika kita berdoa kepada Allah Bapa, kita yakin, kita pasrahkan hidup kita, kita pertaruhkan segalanya bahwa ini memang puncak tertinggi, pencipta bumi, penguasa segalanya. Nah, setelah kita berdoa, kita melihat tangan Tuhan terulur. Kita menyambutnya seperti kita menyambut pemberian dari surga, dan kemudian kita kaget, loh, kok yang diulurkan, kok yang diberikan bukan yang saya minta. Bahkan jauh berbeda, sangat berlawanan. Kita minta sehat, kok Tuhan izinkan kita kena sakit. Ini nggak bisa kita mengerti, sulit sekali. Pertanyaan besarnya, apakah kemudian kita akan memutuskan tetap mengambilnya dan bahkan bisa mengucap syukur? Ataukah kita menepis, kita menolak, dan kita cari Allah yang lain? Saudara, ketika kita tidak mau, tetapi Allah mau, ada banyak bentuknya. Ketika pertanyaan muncul dalam kehidupan kita, kenapa orang baik kena masalah? Kenapa sudah melayani Tuhan kena musibah? Kenapa kita sudah berkorban belum diberkati? Ada banyak pertanyaan ini merupakan makanan keras untuk orang yang menuju kedewasaan. Proses yang memang sangat berat. Saya teringat kisah dari Joni Eareckson, saudara. Dia seorang remaja yang cantik, cerdas, dan menguasai beberapa soft skill. Dia pandai berkuda, dia pandai berenang, nilai di sekolahnya sangat bagus. Suatu ketika dia dan adiknya di musim dingin pergi berlibur dan memutuskan untuk berenang di sebuah danau yang beku. Mereka cari tempat yang belum beku untuk berenang di sana. Si Joni Eareckson ini melompat terjun untuk berenang. Dia tidak tahu kalau ternyata bawah sudah beku. Kepalanya menghantam es itu, dan dia tenggelam. Adiknya lihat kakaknya tidak bisa muncul ke permukaan, diseret, didiagnosis dokter kena tetraplegia, itu lumpuh dari sini, saudara, bahu ke bawah, lumpuh permanen. Usianya baru 17 tahun. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Dia menyalahkan Tuhan, dia marah, dia kecewa, bahkan dia kepengen bunuh diri. Tapi dia minta mati, teman-temannya nggak ada dong pasti yang mau bunuh dia. Dia depresi selama 2 tahun. Setelah itu dia mulai bangkit, dia mulai belajar untuk melukis. Karena yang aktif cuma bagian bahu, leher ke atas. Dia mulai belajar melukis dengan mulutnya, gigit. Saudara, ini proses yang
terlalu berat untuk saya bayangkan. Gadis ini luar biasa. Dia berjuang, menulis 40 buku, membuat album dia nyanyi, kenalan dengan seseorang motivator yang bernama Ken Tada. Umur 33 tahun mereka menikah. Luar biasa. Kisah hidupnya difilmkan. Saudara, ketika Joni Eareckson Tada, dapat nama dari suaminya, berusia 50 tahun, dia menulis di blognya di internet ayat refleksinya. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, ketika saya membaca refleksi bagaimana dia bisa melihat peristiwa hidupnya dari sudut pandang yang sedemikian kuat, saya kagum luar biasa. Bisa ya, ngalami lumpuh, berjuang luar biasa, dan dia bisa menuliskan, aku bisa belajar ketetapan Tuhan, bahwa tertindas itu baik bagiku. Wow, kualitas seperti ini itu luar biasa. Saudara, itu ucapan syukur yang luar biasa di usia 50. Di usia 61 tahun 2010, 10 tahun yang lalu, terdiagnosis kanker payudara stage 3, stadium 3. Menjalani mastektomi, diangkat payudaranya, dan kemoterapi. Prosesnya tidak tambah ringan, tambah berat. Saudara, dia menjalani proses berjuang sebagai survivor kanker ini. Akhirnya tahun 2015 dinyatakan menang, bebas kanker. 2015. Organisasinya berkembang, melayani di berbagai negara, menolong anak-anak yang mengalami masalah, anak-anak cacat, anak-anak dengan berbagai kelainan. Dia menjadi berkat, dipakai Tuhan luar biasa di mana-mana. Tetapi apakah proses itu selesai ketika dia sudah dinyatakan bebas kanker? Kanker sudah hilang 2015. Ternyata saudara, tahun 2018, di dekat bekas kankernya yang lama, di dadanya muncul lagi nodul kanker ganas. Menjalani terapi radiasi sejak November 2018. Dan akhirnya Juli 2019 kembali dinyatakan menang dari kanker. Saudara, dia sekarang usianya 71. Luar biasa perjalanan hidupnya bersama sang suami yang luar biasa, menerima seorang wanita yang cacat. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara punya masalah kita masing-masing. Apapun yang kita alami, Tuhan berjanji tidak melebihi batas kemampuan kita. Tuhan ingin memakai Bapak Ibu Saudara untuk mencapai level kedewasaan. Dan di level kedewasaan itu, kemudian Tuhan pakai saudara untuk mengajar. Untuk mengajar orang lain, membentuk generasi muda, penerus kita. Dan untuk menjadi pengajar ini diperlukan proses yang tidak mudah.
Sampai ketika akhirnya kita mendidik mereka, kita bisa berkata, Papa, Om, Pak Guru, kami sudah mengalaminya. Saya sudah mengalaminya. Saya sudah mengalaminya. Bapak Ibu Saudara bisa berbagi berkat ini kemanapun, kepada siapapun. Karena kita masing-masing punya proses yang diizinkan Tuhan. Ketika rasanya, aduh kok yang terjadi berlawanan dengan yang saya inginkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini engkau mengalami kekecewaan mungkin, kemarahan mungkin, kesedihan luar biasa, pertanyaan yang sepertinya kita tidak tahu jawabannya. Ketika engkau mengalami betul-betul problem yang sangat berat, ingat, Allah kita selalu menolong kita. Allah kita selalu bersedia mendengar keluhan kita. Dan Allah kita selalu bersedia berbagi beban dengan kita. Dan Allah kita selalu bersedia menolong kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan cari Allah yang lain. Karena semua yang kita alami mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, ini proses yang pertama ketika saudara tidak mau, tetapi Allah mau. Di proses yang kedua adalah ketika kita tidak bisa melihat alasan untuk percaya. Ketika Thomas mendengar kabar Yesus sudah bangkit, dia sama sekali tidak percaya. Itu mewakili anak-anak Tuhan yang menuntut bukti. Beberapa orang yang sangat pintar bahkan, mereka meminta bukti. Dan kita bersyukur, saya sungguh bangga punya Yesus yang bersedia diobservasi. Dia juga menerima murid yang percaya dengan bukti. Ilmiah dong. Bukan iman yang ngawur gitu. Datang dan mengizinkan Thomas periksa. Nah, ketika akhirnya Thomas membuktikan dan percaya, Yesus berkata di Yohanes 20 ayat 29b. Kalau kamu Thomas percaya karena sudah lihat, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, dari percaya karena melihat dan percaya walaupun tidak melihat ini proses. Ini naik level. Ini menuju kedewasaan rohani. Ini proses yang sangat tidak mudah, saudara. Apalagi kalau hasil lab kita jelek. Apalagi kalau dokternya terlalu mengandalkan logika dan kata-katanya kadang tidak memikirkan ketakutan kita. Kalau laporan keuangan bisnis kita terlihat, waduh, sulit. Waduh, gak bisa. Apa yang kita lihat ini sulit bagi kita untuk percaya bahwa bisa berbalik nih situasinya. Hal yang sama terjadi ketika Paulus menjadi tahanan dibawa ke Roma naik kapal. Di tengah perjalanan, serangan angin badai yang dahsyat terus-menerus hujan, sampai tercatat di Kisah Rasul 27 ayat 20, setelah beberapa hari lamanya matahari tidak kelihatan, bintang tidak kelihatan. Itu artinya apa, saudara? Kapan malam, kapan siang, nggak jelas.
Nggak bisa bedain siang malam itu, wow. Saya pernah ngalamin waktu SD, tinggal di kaki Gunung Kelut. Itu ketika Gunung Kelut meletus, jam 2 siang, langit tertutup oleh, yaitu debu campur pasir semuanya. Itu sampai selama sehari kita nggak bisa bedain siang atau malam. Karena jam 2 siang itu gelap gulita lagi. Tetapi nggak seberapa. Yang dialami Paulus ini jauh lebih mengerikan. Di saat proses yang begitu mengerikan itu, sampai semua berlomba terpaksa membuang barang-barang untuk mengurangi muatan kapal. Di tengah peristiwa yang begitu menakutkan ini, sekelas Paulus bisa kehilangan harapan. Pikirannya udah, oh berarti mati nih, berarti mati. Hilang harapan. Nggak bisa melihat. Bagaimana bisa percaya? Nggak bisa. Buktinya, tandanya, semuanya habis ini. Disitulah malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan bilang, kamu nggak akan mati. Seluruhnya nggak akan mati. Bilang ke mereka. Paulus mengalami proses ini. Pelatihan. Mencapai proses kedewasaan tadi. Mencapai level kedewasaan. Iman tertinggi. Percaya ketika tidak ada alasan untuk percaya. Nah, setelah malaikatnya ngajarin ini Paulus disuruh praktek. Kan sudah selesai nih proses pelatihannya. Sekarang praktek. Begitu waktunya praktek iman, malaikatnya hilang. Kalau malaikatnya ada dengan sayap yang berkibar, dengan cahaya putih berkilauan, dengan senyum yang memukau, dengan tatapan mata yang tenang, Paulus, ayo ngomong ke mereka. Gampang, saudara. Gampang. Apa susahnya ada malaikat di situ? Tapi ini enggak. Begitu waktunya praktek, malaikatnya pergi. Yang dia lihat kembali masalah. Yang dia lihat kembali semua problem itu badai yang tidak ada hentinya. Dan disinilah Paulus teriak, "Hai, dengarkan saya. Kita tidak akan mati. Tuhan sudah berfirman kepadaku, yang harus kita lakukan adalah mencari pulau. Kita harus menepi." Sehingga cerita Paulus dan seluruh isi kapal itu berlindung di sebuah pulau yang namanya Pulau Perlindungan, Pulau Malta. Menarik sekali. Selama 3 bulan. Saudara, Pulau Malta, Pulau Perlindungan adalah gambaran kita semua ketika kita menghadapi badai masalah. Baik itu COVID-19 pandemik atau masalah-masalah yang lain. Kita harus datang dalam pulau perlindungan kita. Di Pulau Malta, Paulus menjadi berkat luar biasa di sana. Mungkin situasi sekarang buat Bapak Ibu Saudara sungguh berat. Saya nggak tahu problem saudara. Mungkin di ekonomi, mungkin di relationship dengan pasangan, atau mertua dengan menantu, atau mengalami musibah kesedihan sesuatu. Dan kemudian kita nggak punya alasan untuk percaya bahwa kehidupan kita di depan ini akan lebih bahagia. Mari kita belajar dari Paulus bahwa proses ini harus dijalani untuk kita naik kedewasaan rohani. Saudara, proses kedewasaan rohani ini juga dilihat Yesus terjadi pada satu perwira di Kapernaum. Yang Yesus lihat adalah seorang perwira yang responnya memukau Yesus.
cuma satu kali Yesus pernah heran karena iman seseorang. Ya dengan perwira Kapernaum. Kok ada iman sebesar ini? Iman sedewasa ini. Iman yang dewasa, iman yang dahsyat besar ini ditunjukkan perwira Kapernaum. Dia tidak perlu melihat. Ketika Yesus berkata, aku akan ke rumahmu, aku akan menemui hambamu yang sakit. Loh. Nggak perlu. Aku ini punya bawahan prajurit. Aku suruh dia apapun, dia pasti lakukan. Lah engkau guru, penguasa, pembuat mujizat. Nggak perlu jauh-jauh datang. Ucapkan satu kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Aku tidak perlu melihat engkau datang. Tidak perlu melihat. Iman yang tidak perlu melihat. Tidak perlu melihat bukti di depan mata hambanya bangkit berdiri. Tidak perlu melihat. Perwira Kapernaum tidak membutuhkan alasan. Bahkan yang dia minta bukan untuk alasan pribadi, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu untuk hambanya. Bayangkan orang-orang yang ketemu Yesus. Wih, kesempatan ini bisa minta berkat, bisa minta kesembuhan. Mungkin akan dipakai untuk dirinya. Tetapi perwira ini enggak. Dia minta untuk hambanya. Bahkan bukan keluarganya. Saudara, mari kita merenungkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Saya sudah membagikan 2 proses berat untuk mencapai kedewasaan rohani. Yang pertama, ketika saudara tidak mau, tetapi Tuhan mau. Apakah kita mau ambil itu? Bahkan dengan mengucap syukur. Walaupun yang kita ambil ini sama sekali tidak kita inginkan. Dan proses berat yang kedua, ketika masalah datang, yang kita lihat adalah badai. Tetapi Tuhan berkata, percaya. Percaya. Tutup matamu, percaya. Jangan lihat. Kamu cukup buka mata, pandanganmu ke aku. Jangan ke badai. Kita mulai belajar fokus pada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dan percaya. 2 proses ini akan membawa kita naik dan naik dan naik. Mencapai kedewasaan rohani. Mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Saya berdoa, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, bulan-bulan ini, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang indah. Semuanya mendatangkan kebaikan. Apa yang engkau alami tidak melebihi kemampuanmu. Bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari yang kita sadari, dengan cara yang kita tidak mengerti. Tetapi tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah mengasihimu. Dan rencana Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari 2 proses ini sangat berat. Kami mohon Allah Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk meraih kedewasaan rohani, melihat dunia ini, melihat yang kami alami dengan cara Tuhan melihat, bukan dari mata kami yang kerdil, mata kami yang sempit. Allah Roh Kudus, Engkau yang membimbing kami untuk memahami bagian-bagian firman Tuhan yang masih sulit kami mengerti, dengan bahasa yang paling sederhana untuk kami mengerti. Dan pada waktu yang Tuhan izinkan, kami boleh berkata, yes Tuhan, aku sudah memahami firman Tuhan ini. Dan menjadi milik kami selamanya, tidak diambil dari hidup kami. Pakai kami Tuhan menjadi berkat-Mu. Pakai kami menjadi pengajar-pengajar untuk generasi-generasi berikutnya.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.